Halo anak-anak semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak semuanya adalah hari Selasa, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat Muhammadiyah anak-anak semuanya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah. Anak-anak persiapan, Pak Roid akan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga Allah memperlancar kita dalam belajar pendidikan kemuhammadiyahan kali ini. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, Pak Roid ingatkan, karena bulan ini sudah pembelajaran tatap muka, jadi video ataupun materi yang diberikan Bapak Ibu Guru melalui e-learning, tolong untuk dibaca dan dilihat kembali. Karena pembelajaran tatap muka biasanya Bapak Ibu Guru membahas materi yang ada di e-learning. Paham ya anak-anak semuanya? Kalau paham, mari kita belajar tentang sifat Muhammadiyah. Sifat Muhammadiyah itu ada 10 anak-anak semuanya. Nah, kita belajar dari nomor 1 sampai nomor 5 dulu. Pertama, kepribadian Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Anak-anak pasti sering ya mendengar tentang amal usaha Muhammadiyah. Ada sekolah, panti asuhan, rumah sakit, bahkan ada toko. Nah, itu gunanya adalah untuk kesejahteraan umat. Berguna membantu masyarakat khususnya tentang umat Islam. Paham ya? Kemudian yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu artinya adalah menjaga persaudaraan sesama muslim. Nah, itu adalah hal yang diamalkan oleh Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga adalah lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Muhammadiyah itu artinya adalah pengikut Nabi Muhammad, anak-anak semuanya. Jadi pasti adalah memegang teguh ajaran Islam. Kemudian yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi karena Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad, pasti bersifat keagamaan dan juga kemasyarakatan. Kemudian yang kelima adalah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi anak-anak semuanya, Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Yogyakarta itu adalah wilayah Indonesia. Jadi Muhammadiyah itu ada di Indonesia. Karena ada di Indonesia berarti harus patuh terhadap undang-undang, peraturan, serta ideologi negara Indonesia. Paham ya nak ya? Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Kemudian sifat yang keenam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya adalah mengajak ke kebaikan, mencegah kemungkaran. Kemudian yang ketujuh ada aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedelapan ada kerjasama dengan semua golongan Islam, kemudian usaha dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingan. Jadi anak-anak semuanya, organisasi Islam di Indonesia itu tidak hanya Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada organisasi Islam yang lainnya. Nah, Muhammadiyah itu bekerja sama dengan semua golongan Islam manapun untuk menyiarkan dan mengamalkan agama Islam. Kemudian yang kesembilan ada membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah itu sering sekali membantu pemerintah, misalnya pada saat corona. Muhammadiyah membantu pemerintah melalui MCCC. Ada rumah sakit Muhammadiyah, ada dokter Muhammadiyah, ada perawat Muhammadiyah yang membantu pemerintah dalam menangani wabah virus corona. Biasanya kalau ada bencana alam juga membantu pemerintah dengan mendonasikan uang. Kalau ada siswa yang tidak mampu disekolahkan oleh Muhammadiyah. Nah, itu merupakan upaya Muhammadiyah dalam membantu pemerintah. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 adalah bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana.
Jadi Muhammadiyah itu selalu bersifat adil dengan golongan manapun, dengan umat apapun, dengan pemerintah, sehingga dapat menciptakan suasana yang baik anak-anak semuanya. Sehingga kita bisa mensiarkan agama Islam dengan cara yang baik. Anak-anak semuanya, mungkin itu pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan tentang sifat Muhammadiyah. Pak Roid berpesan bahwa karena kita sudah pembelajaran tatap muka, tolong jaga kesehatan. Karena semakin kita sehat, semakin kita bisa sering bertemu ya anak-anak semuanya. Materi pembelajaran Muhammadiyah kali ini bisa dilihat di buku paket halaman 28. Mungkin sekian dari Pak Roid. Pak Roid akhiri, sampai bertemu dalam pembelajaran PKM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.